Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Sosiologi Sastra Novel Petir karya Dewi Lestari. Yang melatar belakangi saya mengambil novel Petir karya Dewi Lestari. Ini menguak tentang fenomena kehidupan sosial dengan berbagai bentuk masalah sosial di dalam keluarga berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga terdapat alasan mendasar yang diulas oleh saya karena di dalam novel tersebut terdapat gejala masalah sosial yang terjadi dalam keluarga terkait sebagai permasalahan sosial. Saya tertarik meneliti novel Petir karya Dewi Lestari dengan pendekatan sosiologi sastra dengan menggunakan teori Swekarto karena saling berkaitan antara teori yang dipaparkan dengan masalah yang terjadi dalam novel Petir karya Dewi Lestari. Di sini ada sinopsis dari novel Petir karya Dewi Lestari. Novel Petir ini menceritakan seorang gadis di kota Bandung yang bernama Alexstra. Alexstra tinggal bersama ayah dan kakak perempuannya yang bernama Wati. Sedangkan ibunya yang telah meninggal karena terkena suatu penyakit. Nama Alexstra sendiri diambil dari kata elektronik dengan begitu pun dengan nama Wati yang diambil dari kata watt listrik. Ayah Alexstra mempunyai sebuah toko yang bernama Wijaya Elektronik. Di tempat inilah sang ayah berkecimpung dengan listrik seolah-olah keduanya mempunyai keakraban yang satu dengan yang tidak menyakiti yang lain. Berawal karena teribas kabel telanjang yang jatuh menimpa saat sedang mengerjakan instalasi listrik, mulailah sebuah keajaiban. Ayah Alexstra bahkan tidak lagi mematikan sekadar yang sedang memindahkan titik listrik di plafon. Akan tetapi akhirnya toko mereka tutup sejak sang ayah Alexstra meninggal karena stroke. Baik Alexstra maupun Wati sama sekali tidak ada yang menaruh minat untuk meneruskan toko tersebut. Wati adalah sosok yang sangat sirik dengan pencapaian adiknya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk meninggalkan Alexstra. Ia segera pergi meninggalkan Alexstra sendiri dengan dalih lingkungan tinggi bersama suaminya sebagai seorang istri yang baik. Bahkan ketika Alexstra tertawa-tawa karena melihat kilatan petir, orang pertama yang menuduh Alexstra sebagai orang gila adalah Wati. Setelah ditinggalkan Wati, Alexstra hidup sebatang kara. Ia berusaha sendiri untuk menyambung hidup. Suatu ketika, Alexstra hujan-hujanan untuk menemukan jawaban kenapa dia menyukai petir. Ketika ia sedang menari-nari kebasahan, tiba-tiba petir datang, seolah-olah Alexstra yang memanggilnya. Hal tersebut sontak membuat merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Ia pun menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Berbagai hal telah Alexstra lakukan untuk menutupi diri dari orang-orang di sekitarnya. Berbagai hal telah Alexstra lakukan untuk menghilangkan pengaruh mistis yang pada dirinya. Di antaranya dengan mendatangi seorang dukun tua yang dikenal dengan sebutan Nis Asin. Akan tetapi usahanya tidak mempan. Sebaliknya ia mendapat hal yang lebih aneh dan menyirukan badannya agar hendak mengobati tersebut hingga terjungkal dan tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Insiden itu menjadikan rahasia mereka berdua. Alexstra semakin tidak paham, terlebih setelah dia menerima surat misterius dari Stiga,
Sekolah Tinggi Ilmu Gaib Nasional. Ia menawarkan untuk menjadi asisten dosen. Di tengah kebimbangannya, ada niat Alexstra untuk menerima tawaran tersebut karena keadaan ekonomi yang menipis. Namun di tengah persiapan yang dilakukan, Alexstra bertemu dengan Yoni yang bernama Ibu Santi yang menjadi pemimpin, dan dia juga bertemu seorang muda yang bernama Marvet alias Tony. Ya sangat itu sudah kehidupan Alexstra mulai terrealisasi. Keadaan ekonomi Alexstra pun semakin membaik setelah Marvet mengajaknya bekerja sama membuka warnet yang diberi nama Elektra Pop. Terdapat permasalahan yang membuat Elektra dan Marvet sempat berdebat, yaitu mengenai klinik Elektra yang berlangsung di tempat Elektra Pop karena tidak sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati. Namun pada akhirnya mereka kembali berdamai. Akhirnya seorang Alexstra mampu merubah hidupnya menjadi lebih baik, yang bahkan tak pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Hatinya pun telah menemukan tempat berlabuh setelah selama hidupnya ia tidak pernah berhenti berlayar. Alexstra melabuhkan hatinya pada sosok manusia yang tidak banyak bicara, cuek, tapi memiliki sejuta kehangatan di baliknya, Marvet, yaitu Marvet. Di sini ada juga hasil analisis. Di sini saya menggunakan pendekatan sosiologi sastra, yang mana sosiologi sastra ini merupakan kajian ilmiah atau objektif yang mengenai manusia dalam masyarakat, mengenai lambang dan profesi sosial. Sosiologi mengkaji struktur sosial dan proses sosial, termasuk di dalam perubahan sosial yang mempelajari lambang sosial. Menurut Soekarto, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil akhir pada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosial didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Novel ini juga novel Petir karya Dewi Lestari menguat tentang fenomena kehidupan sosial berbagai bentuk masalah sosial dalam keluarga berupa kemiskinan dan pengangguran. 1. Masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang kurangnya hal-hal untuk kebutuhan akan kehidupan seperti sedang papanan dan pegangan. Hal ini berhubungan dengan kualitas hidup seorang itu sendiri. Dapat dilihat jelas di bawah ini. Pada tokoh Alexstra mengalami masalah sosial kemiskinan dari kecil bernama dengan kakaknya yang bernama Wat dan ayahnya. Alexstra hidup bersama keluarga dengan serba seadanya, mulai dari sedang papan dan pegang. Hal ini tersebut dapat dilihat di kutipan bawah. Waktu ada uang, tetapi waktu adalah uang, tetapi waktu yang terlalu luang merupakan bentuk lain dari kemiskinan. Dan kemiskinan dapat berontak pada takut kehilangan apa-apa. Ini di halaman 16. Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa sosial kemiskinan, bahwa setiap orang harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi hal tersebut, seorang harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini ada juga kutipan ketiga dari masalah kemiskinan. Aku menikmati hari-hari malasku dengan rasa bersalah, sadar bahwa harus melakukan sesuatu, belum tahu apa-apa. Sekarang masih bisa memakai pakaian 2 butir telur sehari, entah sampai kapan itu. Kalau begini terus, aku harus bersiap berbagi sebutir telur untuk 2 kali makan sehari. Ini di halaman 67 sampai 68.
Kutipan ini menggambarkan bahwa tokoh Elektra sedang dalam kesulitan ekonomi, sehingga ia harus makan seadanya. Masalah soal kemiskinan ini dialaminya karena keuangannya semakin menipis. Hal ini dapat dilihat dari kutipan, kalau begini terus, aku harus siap-siap membagi sebutir telur untuk 2 kali makan. Itu yang menandakan masalah kemiskinan. Di sini yang kedua itu masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seorang yang dapat bekerja karena alasan tertentu. Banyak seorang yang tidak bekerja karena kekurangan lapangan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran dengan kekurangnya lapangan kerja menjadi suatu masalah sosial. Pada kutipan kelima di dalam masalah sosial pengangguran dalam novel Petir karya Dewi Lestari, yaitu Etra kata Wati lagi sesuatu hari, "Oke lah, kamu sudah bereskan di rumah, tapi terus apa? Kuliah kamu selesai dari setengah tahun yang lalu, tetapi kamu tidak pernah cari kerja yang benar. Memang kamu mau buka usaha sendiri apa?" Ini terdapat di halaman 56. Dari kutipan tersebut menggambarkan bahwa masalah sosial pengangguran tokoh Elektra yang selalu menjadi tekanan dari kakak kandungnya Wati karena Elektra tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Wati selalu memperingati adiknya untuk mencari pekerjaan yang benar agar tidak menjadi seorang pengangguran. Hal ini dapat dilihat kutipan, "Kuliah kamu sudah selesai dari setengah tahun yang lalu, tetapi kamu tidak pernah cari kerja yang benar." Di sini ada juga kutipan kedua, "Aku tidak ingin ia menyudutkanku karena aku sarjana pengangguran, tidak punya pacar dan tidak pernah kelihatan punya bakat apa-apa selain kemampuanku untuk tidur siang dari siang sampai pagi lagi." Ini di halaman 56. Dari kutipan tersebut menggambarkan masalah sosial pengangguran, yang mana tokoh Elektra adalah seorang sarjana yang sedang tidak memiliki pekerjaan, yang hari-harinya selalu dihabiskan dengan tidur dan bermalas-malasan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan kalimat, "Aku sarjana pengangguran." Di sini ada penutup. Jadi kesimpulan dari novel Petir karya Dewi Lestari adalah, adapun dengan ditinjau melalui analisis sosiologi sastra, maka dapat disimpulkan sosiologi sastra adalah suatu karya yang selalu berkaitan dengan kehidupan sosial di suatu masyarakat tertentu, yang disampaikan pengarang melalui sebuah karya berdasarkan nilai dan norma-norma tertentu. Dalam novel Petir karya Dewi Lestari tersebut, yang perlu diperhatikan adalah masalah sosial berupa kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang selalu ada kaitan dengan karya sastra, maka peneliti dapat meneliti ini menggunakan kajian sosiologi sastra, yang mana teori tersebut membahas masalah sosial kemiskinan, pengangguran yang ada di dalam novel Petir karya Dewi Lestari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.